Lagi apa, Bos? Oke, ini loh aku mau benerin lagi ngesetting tank. Sapi tank. Mbak rekam tadi. Iya. Oh, berarti sekalian konten ya? Oh, iya. Sip. Hai guys, welcome back to Yums Aquatic. Nah, kali ini aku nih hari ini tanggal aku lupa, pokoknya sekarang kita udah memasuki mau lebaran ya. Nah, terus sebelum mudik nih aku ngecek-ngecek ikan, jadi aku juga sambil habis bersihin ya sifon-sifon dikit ikan-ikan di studio ini sebelum nanti ya aku tinggal, karena ada saudara juga kan yang pasti datang ke rumah. Nah, ini aku ngecek ikanku ini ada yang barnya itu pudar gitu loh, gengs. Jadi awalnya tuh dia nggak sepudar itu, terus nggak tahu ini pas habis aku cek kok ternyata warnanya agak pudaran. Nah, terus ini aku mau nyoba juga sih kalau misalnya Limpah di malam. iya, jadi ini aku mau nge-skotlet. Nah, untuk ini cara aku untuk jadi karena dia itu barnya pudar, terus aku kan juga mau coba-coba dulu gitu ya buat ngebalikin warna barnya itu biar makin pekat seperti sebelumnya itu lebih pekat lagi gitu loh. Terus nggak tahu semakin ini kok barnya itu mudar gitu, kemungkinan karena ini kan kalau misalnya tank aku kebanyakan itu pasti nggak pakai background, ada yang pakai substrat, ada juga yang enggak. Cuma untuk background aku jarang banget sih pakai, karena kan memang aku treatment polosan gitu ya. Nah, ada suara motor karena orang-orang pada habis apa sih ini namanya takbiran. Nah, tuh banyak yang datang lah itu riwa-riwi dari tadi. Nah, sampai mana tadi? Oh iya, karena aku ngelihat itu tadi barnya dia itu pudar, mungkin bisa jadi karena dia itu nggak pakai background. Nah, aku mau nyoba ini, kalau misalnya aku pasang background kira-kira bisa balikin barnya lagi apa enggak. Soalnya kan emang sebenarnya kalau misalnya kita keep cana, kalau kamu kasih background itu emang bisa mempertegas dan mempercepat gitu loh untuk balikin barnya itu biar lebih pekat lagi dan warnanya juga jauh lebih jeng lagi gitu. Nah, ini aku mau nyoba dulu, semoga aja berhasil, karena ya sayang aja gitu kan kalau misalnya ikannya juga nggak maksimal gitu. Nah, ini mungkin biar cek gak nganggur kali ya. Oh iya, Ke kamera mungkin aku jelasin sedikit ya. Ini mungkin yang belum kalian tahu, kalau misalnya ngasih background itu bisa dari ya kalau misalnya emang ini tembok kalian sudah hitam atau misalnya butuhnya putih itu nggak apa-apa, tapi berhubung aku butuhnya ini backgroundnya yang gelap pekat, aku pakainya hitam, ini aku pakai skotlet tuh. Kalau misalnya kalian cowok-cowok pasti paham lah, nggak usah dijelasin skotlet itu apa, oke? Nah, ini bentuknya seperti stiker gini ya teman-teman. Ini nanti kita pasang di sini. Nah, ini kalau dasarannya tuh udah aku skotlet, cuma berhubung untuk nebalin barnya aku butuh backgroundnya ini. Nah, di sini ini nanti kita pasang ini dulu ya. Sebenarnya masangnya gampang sih. Ini kalian beli, waktu aku belinya roll-rollan ya, roll-rollan. Karena kan bikin banyak, terus lebih hemat lah kalau roll-rollan. Nah, itu ini udah aku potong-potong kebetulan. Terus langsung aja deh kita pasang. Masangnya gampang banget sih. Ini aku yang masang sendiri apa kamu mau bekerja, Jack? Oke. Ngomong aja tolong. Iya. Karena aku habis ini ada tamu sih itu. Nah, ini aku mau tinggal dulu sebentar ya. Nanti aku bakal kasih tahu hasil pemasangan background ini, terus nanti kepentingannya di ikan itu kayak gimana yang lebih detailnya, dan aku tunjukin juga ikan yang mau aku taruh di tank ini yang aku kasih background. Oke? Tungguin. Nah, iki cek kelamaan deh, gengs. Tak suruh masang. Pirang menit. Tak suruh masang sini aja lama Masang luru aku ngawur. Ini kita coba ya, ini aku mau nyoba. Oh, sekalian nih, karena aku mau ngasih tips buat kalian. Suaranya banter banget nih, orang-orang udah pada mudik nih. Sekarang aku mau ngasih tips ke kalian cara pasang
skotlet yang muda. Kak mudah lah iki lho. Loh, salah rek. Cek, sabar, tenang. Rusak guys. Alah. Ini bisa kita rapikan lagi. Maklum betina kan katanya gitu. Ini aku kasih tahu nih cara masang yang gampang. Itu kan biasanya kalau kalian langsung masang di kaca, ini kan kaca nih ya. Itu kan kalau udah ketempel tuh susah lagi gitu, kayak harus narik-narik lagi gitu. Kalau misalnya nggak pas gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku caranya itu aku kasih air kayak gini nih. Ini air ya. Kudune banyu sabun loh. Iya, gak apa-apa, kesuwen ngambil sabun nih, selak mudik coy. Nah, ini dibasahin dulu. Fungsinya nanti kalau misalnya nih kita masangnya itu nggak pas gitu ya, kita benerinnya tuh lebih gampang. Jadi tinggal apa namanya, mana nih. Nah, kita merapikannya dengan ini, Mr. Token. Ini tuh Arek Temzon juk arek iki. waduh iya rek. Nah ini kita tinggal rapiin kayak gini, kayak apa ya, kayak masang screen guard gitu loh gengs. Jadi ini kalau ada gelembung-gelembungnya itu, nah ini kayak gini nih, nggak kelihatan ya, kelihatan ya. Nah ini kayak ada gelembungnya gini, ini nggak langsung nempel. Jadi kalau misalnya kalian rapikan kayak gini, nah ini malah hasilnya tuh jauh lebih halus tuh. Meskipun aku tadi habis tertempel-tempel, hasilnya kinclong coy. Kembelek. Tuh, ini cara memasang yang cantik. Sajane ya kak, saya kebetulan naik. Nih ya. Tadi dua sisi udah dipasang sama Jack. Terus aku minta nih yang bagian sisi satunya akulah yang masang. Biar ada edukasi gitu, nggak mau kalah aku sama Kofreng. Nih. Ngomong-ngomong, rusak wis. mudik ini kalian kemana gengs? Ini aku nggak kemana-mana sih, makanya nih aku benerin tank-tank, cuma kebetulan saudara-saudara pada ke rumah gitu loh. Nah, saudara-saudara pada ke rumah, nah aku tadi juga habis bersih-bersih apa sih namanya? Iki ngene nojo. Wah, aku iki bulan sing iya. ngajari aduh. Nggak apa-apa. Pro player iki. Dan aku diajarin sama Jack. Gak masuk. Oh iya ya gini geng caranya. Cak bahagia. Terus Scotland iki aku ngawur ae. Oh iya ya. Nih kira-kira aku kayak kalau udah lulus ini bisa nge-Scotland motorku sendiri gak? Ya pokoknya singkatnya gitu ya, cara Scotland bukan sama pro player gengs. Nah kalau udah ini yang apa sih namanya, sisa-sisanya kita potong. Nah, kita buang aja, jadi nggak butuh tuh memakai silet museum. Ini karena udah dipakai buat macem-macem ya. Ini kalau misalnya mau motongnya juga gampang sih, kok susah ya, dari sini Iki aja. lho, sing anyar ae. Mana? Lama rek. Nyekel kamera ndeng. Terus kesuwen. Ngono Asmuni ini lho. Apa? Asmuni. Apa itu? Amunisi. Oh Asmuni. Oh alah, baru mudeng saya. Nah ini langsung kita rapikan. Sepi ya pak? Oke, kabeh bos. Susah, nanti aku benerin dari sana aja. Kayak ngocek pelem ya. Oh mentang-mentang kamu habis dapet apa pencet dari aku ya? Nyolong iya cuk. Iya cak, soalnya di rumah itu ada pohon mangga gitu loh gengs, terus lagi buahnya banyak banget. Terus si Jack itu ceritanya lagi ngidam, nggak tahu ya kenapa kok dia ngidam. Nah bukan aku yang ngidam, terus dia nyolong gitu. Memang kurang ajar ini. Seneng nih maknya aku cuk.
Nah, ini ngomong-ngomong sebenarnya nggak harus semua apa ya, semua ikan kalian pasang backgroundnya. Sebenarnya suka-suka kalian sih, kalian mau caranya tuh kayak gimana. Nah, berhubung aja sih aku nih mau nyoba ke ikanku, aku kasihkan kayak gitu karena kan problemnya itu dia sebelumnya itu barnya pekat, terus pas aku cek lagi kok barnya itu memudar gitu. Nah, berarti kan ada something nih, bisa jadi dia nggak cocok sama settingan tanknya. Makanya aku mau coba apa namanya, ganti untuk ya istilahnya dia ganti suasana lah, dia bosen kali ya kan, dia nggak bisa mudik gitu. Nah, ini apa namanya, aku pasangin background buat dia karena sebenarnya kalau misalnya ngomongin apa ya, harus pakai background, menurut aku sih enggak juga ya, karena ikan-ikanku nanti aku bakal tunjukin juga ada yang dia itu nggak pakai background tapi ya barnya tetap pekat gitu. Contohnya sebentar ya, contohnya nggak usah jauh-jauh deh, ini aku kasih tahu aja ya. Nah ini loh, nah yang ini tuh kalian bisa lihat kan, dia itu nggak pakai background. Ini langsung apa namanya, kelihatan tembok aku ini malah temboknya ini aku kasih tackle tuh apa sih? Keramik. Ya, keramik. Nah tuh, nah ini dia langsung apa namanya, backgroundnya kayak gitu. Ini bening, ini sampingnya pun juga bening gitu loh. Ini nggak aku kasih background skotlet hitam, dia pun juga bisa lihat ke sampingnya, tapi nggak masalah. Nah, barnya dia tuh tetap tebel. Kalau yang ikanku tadi itu barnya tipis banget gitu, kayak aku lihat sekitar 3 hari ini kok makin pucat gitu loh warna barnya. Makanya berarti ini ada something nih, kayak dia nggak cocok sama settingan tanknya. Cuma kalau misalnya di ikan-ikanku ya di sini ya di studio, rata-rata tuh kebanyakan Gede. apa? Kebanyakan ini nggak pakai background. Kalian kan juga sering kan ngelihat konten aku tuh pada nggak pakai background. Wah, Kak Rapi ki apa ini? Aduh. Nanti biar Jack yang apa namanya benerin ya, maklum. Tina. Ngopo. Lah, aku menemukan itu komen seperti itu, maklum betina. Coba deh kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian cek aja. Tapi nggak apa-apa sih, itu kayak fun aja gitu. Betina. Oke. Nih habis gini aku mau cek rapiin dulu ya. Terus nanti kita taruh di sini, kita isi air, terus masukin ikannya sambil aku jelasin kayak kenapa sih aku ini pakai background ini ke ikan itu, dia awal itu kayak gimana dan sebagainya. Nih aku langsung next aja. Nah, ini aku udah selesai taruh, bukan aku sih yang naruh, Jack yang naruh di sini. Ini tank yang tadi udah kita setting. Nah, ini aku mau ngasih tahu ikan yang barnya lagi pudar, guys. Jadi ini ya kondisi ikannya. Awalnya dia itu barnya nggak kayak gini, jadi lebih pekat, tapi nggak sepekat kayak yang tadi ya. Nah, ini udah aku perhatikan sekitar tadi tuh aku bilang 3 harian kok barnya semakin pudar. Akhirnya kan aku khawatir nih kalau apa ya, barnya itu makin pudar. Makanya kayak tadi aku bilang, karena mungkin ini dia nggak cocok sama settingan tanknya. Karena kalau misalnya ngomongin bar pudar itu tuh ada macam-macam ya. Cuma yang aku tahu dan selama ini aku ngekip itu yang udah aku alami, bar di ikan cana itu bisa pudar karena ikannya satu pasti stres. Stres itu kalau misalnya ngomongin stres berarti kondisi sama tanknya atau sama airnya. Nah, kalau misalnya kondisi sama airnya ya berarti kualitas airnya itu kurang oke, kurang bagus. Makanya dia jadinya stres. Terus ikan stres itu ada 2 macam. Ada yang dia itu gosong nih kalau misalnya maru. Nah, dia bisa jadi gosong atau bisa jadi dia warnanya itu memudar kayak gitu. Warnanya, terus kalau warna sih rasanya
kalau mudar ya sih. Terus barnya itu mudar. Nah kalau masih cabung-cabung itu juga mudar itu juga bisa banget loh. Nah itu kalau misalnya dari air. Kalau misalnya dari kondisi tanknya nih, ini kita ngomonginnya kondisi tanknya ya, bukan di airnya. Bisa jadi karena dia nggak cocok sama backgroundnya, jadi dia minta itu backgroundnya yang gelap. Kayak contohnya ini yang lagi aku coba nih, karena dia sebelumnya kan ada di background yang polosan gitu. Aku nggak pakai background hitam kayak gini, kayak gitu tuh. Terus ini ya, ngomongin background biar kita nggak salah kaprah aja. Ini kita bedain background sama substrat ya. Coba take agak jauh cek. Aku mau ngasih tahu. Jadi kelihatanin semuanya ini ya. Kalau misalnya kita ngomongin background, kadang itu soalnya aku menemukan pertanyaan yang kayak kalian itu masih suka bingung gitu membedakan apa sih background, apa sih substrat gitu. Kalau kita ngomongin background itu latar yang dilihat dari jauh nih. Jadi ya udah sisi-sisinya ini kelihatan dari jauh, nah itu tuh namanya background. Tapi kalau misalnya kita ngomongin substrat ya di tank itu namanya media alasnya ini namanya substrat kayak gitu. Itu bedanya, makanya kadang tuh ada yang bilang oh ini substratnya kurang ini nih, ya bisa jadi juga. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ikan ini barnya itu kok memudar, itu nggak cuma dari substratnya aja sih sebenarnya, kayak dari semuanya gitu. Karena aku yakin pasti ada banyak yang mempengaruhi kenapa barnya itu mulai pekat. Nah ini aku perhatiin ya, ini aku nggak tahu udah ngomong ke rekornya berapa menit Jack? 3 menitan. Ini barnya dia mulai agak-agak pekat sedikit, nggak sepudar kayak tadi. Jadi mungkin bakalan memakan waktu 3 harian lah mungkin barnya itu bisa lebih pekat lagi kayak gitu. Nah ini opsional aja ya, karena aku nggak bilang harus menggunakan background. Kalau misalnya kalian mau nggak pakai background pun ya nggak masalah juga. Tapi memang kalau misalnya pakai background memang jauh lebih cepat gitu loh untuk menebalkan barnya ini. Nah ini karena kalau misalnya ikan pas mentalnya itu naik tuh, kalau misalnya ikan kalian sudah ada interaksi dan udah mau ngejar tangan kalian ya, udah pokoknya udah interaksi, pasti itu barnya bakalan pekat. Oke. Oh, korek bahasa Indonesia nih. Ya benar. Jadi kalau misalnya mentalnya itu naik, dia tuh barnya juga bisa semakin pekat gitu warnanya. Kayak contohnya ini aku kasih tahu. Nah, dia nggak pakai background sama sekali, gengs. Nah, ini warnanya oranye banget nih. Ini tank yang di sebelahnya si Siska. Nah, ini bisa kalian lihat tanpa background hitam pun ya, dia nggak dikasih background apa-apa, itu barnya pekat kayak gitu. Nah, jadi nggak melulu harus kalian kalian kasih background hitam, karena ikan ini kenapa dia itu barnya udah pekat, karena ikan ini udah settle. Jadi istilahnya kalau settle itu apa ya, stabil. Nah, jadi warnanya pun ini nggak nurun, terus barnya pun juga nggak nurun. Nah, kayak gitu. Cuma kondisi di ikan yang tadi kemungkinan besar dia nggak cocok sama settingan tanknya. Makanya kita bakalan coba kalau misalnya dikasih background, harapannya sih harusnya bisa membalikkan kepekatan dari warna barnya gitu. Ini pemilihan substrat juga penting banget ya, menurutku cukup penting sih. Karena kalau misalnya ini ya, aku pernah coba dikasih substrat hitam, dia tuh warnanya menggelap, turun gitu. Jadi warnanya nggak seorang kayak gini. Nah ini kalau misalnya dikasih substrat, ngomongin apa sih? Ini merah kan, pasir malang merah nih. Tapi ini spesial nih karena ini pasirnya dari Fish Room di Powder Sand. Ini kan warnanya dia itu juga kemerahan, bikin ikan ini tuh warnanya makin up kayak gitu. Makanya kenapa coba turun lagi ke bawah, ikan ini tuh warnanya agak oranye aja tapi barnya itu pudar ya. Ini karena
satu, ikannya itu memang warnanya sudah mulai nge-up. Terus ini ada bantuan dari substratnya juga yang warnanya itu pasir malang merah. Cuma ya ini problemnya kita, ya kita harus balikin untuk barnya ini biar kepekatannya kayak gitu. Ini kita lihat lagi lah, semoga aja berhasil ya. Nah, aku cuma bisa ngomong itu karena ya itu yang sejauh ini pernah aku alamin gitu. Jadi memang aku ngasih mungkin apa ya, tips ya, bisa diomong ini tips ya buat kalian. Ya memang itu yang pernah aku alamin aja. Kalau misalnya aku belum pernah ngalamin, aku juga nggak berani ngomong gitu karena nggak bisa aku pertanggungjawabkan gitu loh. Aku takut. Mati kameranya guys. Bobosnya mangkel. Gak ngomong-ngomong. Buat ya aku. Ini sajanya aku tuh udah ngomong panjang lebar, gengs. Terus kameranya mati, ternyata nggak ngerekord. Aku baleni lagi kan, baleni lagi. Kok aneh ya bahasanya. Nah, Ulangi jadi dah. ya mengulangi lagi. Nah, jadi kayaknya itu tadi kepotong jadi aku mau balik lagi ke pembahasan ya tentang membahas berwarna ikan dan sebagainya. Nah, ini aku mau ngasih tahu juga. Kalian kan juga banyak yang nanyain kayak Kak Yums, ikan-ikannya di Kak Yums kuning-kuning ya, oren-oren ya gitu. Nah, sebenarnya ada banyak faktor, banyak cara nih kalau misalnya kalian mau menguningkan ikan kalian, menaikkan warnanya. Contoh kayak ikan ini ya, nih aku kasih tahu. Ini ikan yang tadi kita pakai referensi barnya itu tebal meskipun backgroundnya itu polosan. Nah, buat kalian tahu aja nih, ikan ini tuh kalau misalnya kalian mau menaikkan warnanya, itu kita ngomongnya pasti ada prosesnya ya. Yang prosesnya itu juga nggak sebentar gitu. Nah, ikan ini aja dia baru bisa sampai seoren kayak gini nih. Ini tuh sekitar 5 bulanan. Ini aku mau bagi tips aja ke kalian. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita ngomongin warna di ikan ya. Kalau misalnya nih kita interaksi, kita sering ajak interaksi ikan. Kalau misalnya kalian perhatikan ikan kalian, warna itu nanti juga bakalan nge-up. Kayak dia tuh semakin marah, warnanya itu bakalan semakin nge-up. Itu kalian bisa ngelihat di warna badannya, terus di barnya, sama di matanya itu biasanya kayak makin cerah gitu loh, makin jreng gitu. Kalau misalnya ini kan warnanya kayak Ko Frank bilang ya, bedanya di yellow maru sama red maru. Ini kalau yellow maru itu, ini yang kalian bilang matanya itu red, sebenarnya ya nggak se-red itu gitu. Ada bedanya sama maru red, itu warnanya dia matanya lebih red lagi gitu. Kalau ini kan memang oranye yang sunset. Pokoknya dia agak pekat gitu. Itu kalau dia semakin marah, ini warnanya tuh matanya tuh bakal lebih jreng lagi gitu. Nah, sama kayak di badannya juga, ini dia bakalan lebih mengoren lagi. Siripnya juga itu bakalan lebih menghitam lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu ngekip maru, emang rajin-rajin ya kalian itu ajak interaksi, karena tanpa interaksi juga ikan itu untuk naik warnanya itu juga bakalan agak lama gitu. Beda sama ikan yang memang dia itu udah bakat gitu ya. Kalau udah bakat mah kita nggak usah ngapa-ngapain, dia juga warnanya itu pasti nge-up gitu kalau dia memang udah bakat tuh di warnanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian juga bisa dibantu kayak gini ini kalian kasih substrat itu juga bisa menaikkan warna. Kalian sering ajak interaksi untuk menaikkan mentalnya, itu juga bisa nge-upin warnanya. Terus dari air juga nih, kalau misalnya airnya itu ini dia juga sebenarnya itu pakai air ketapang juga, gengs. Mari dikuras. Tapi ini baru dikuras karena kan dia ada saudara cuy. Biar aku bisa pamer gitu nih, aku punya ikan warnanya cantik banget. Nah, ini dia pas itu juga pakai ketapang. Nah, ketapang sendiri pun juga bisa membantu memekatkan warna dari maru. Kayak gitu ya. Jadi
kalau misalnya ngomongin air kayak gitu untuk apa namanya mengupkan warnanya. Tapi dia ini untuk warnanya sudah matang, jadi dikasih air bening pun juga aman, warnanya nggak down kayak gitu. Selain dari itu juga kita ngomongin pakan. Nah, kalau misalnya pakan itu juga membantu banget loh, gengs. Kayak contohnya ini ya, ikan ini itu sebelumnya tuh warnanya tuh kuning aja gitu. Kuning yang nggak seoranye ini dan nggak sepekat kayak gini waktu itu lah. Cuma sekitar 1-2 bulanan aku pakai pelet khusus nih. Aku ngomongin dulu aja. Nah itu dia warnanya itu makin nge-up lagi, jadi makin oranye lagi. Nah makanya kalau misalnya kalian tanya ya, Kak Yums pakai pelet apa? Iya aku bakal kasih tahu nih. Aku pakainya peletnya itu ini. Cuma ini kenapa bisa sampai seoren ini juga karena banyak hal ya. Pelet jelas membantu settingan air dia waktu itu, terus sering diajak interaksi juga, makanya warnanya bisa nge-up kayak gini. Nah ini nih kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah nih ini pelet yang baru aku pakai dan hasilnya cakep sih. Ini aku pakai sekitar 1-2 bulanan. Ini PPKM Hot Chili Pepper for Fast Red. Aku nggak paham apakah ini ada cabai-cabeannya, makanya dia warnanya bakal kayak merah ya. Kita ngomongin kan lebih ke merah gitu. Aku nggak tahu nih apa karena ada cabenya ini bisa kayak gitu. Chili pepper kan gitu. Apa? Sing orang blood red pepper itu loh. Iya sis, aku juga ngamatin itu. Mungkin aku nggak ngerti nih. Oh ini nih loh, ingredientsnya nih ada chili pepper, astaxanthin, vitamin C kayak. Mungkin ini untuk ingredient pasti udah disesuaikan ya untuk ikan, makanya juga membantu banget untuk menaikkan warna kayak gitu. Belinya di mana? Aku takon. Oh iya, belinya di mana? Kalian bisa beli di Shopee, di Shopee-nya Animal Home. Paling gampangnya adalah mending kalian cek di description boxku karena aku selalu ngasih tahu produk-produk apa yang aku pakai tuh aku kasih linknya di situ. Jadi kalian bisa langsung beli di situ, nggak usah repot-repot carinya. Paling gampang tuh kayak gitu. Deskripsi pokok TikTok, YouTube apa-apa. Ya kan ini di YouTube pak. Oh iya sih. Nah ngantuk kayak gitu jadi kayak gitu ya. Apa namanya kalau misalnya kita ngomongin ke warna. Nah balik lagi ke bar nih, aku mau ngasih tahu ikannya. Kalau menurut aku ini lumayan agak-agak menggelap sih yang di bagian belakangnya ya. Kalau bagian depannya itu masih agak mudar. Nah ini nanti kita lihat ya, kayak tadi aku bilang ya, sekitar 3 harian mungkin baru kita bisa ngelihat hasilnya. Nah, aku kelupaan satu hal yang penting banget. Kalau misalnya kalian nge-treatment ikan cana, itu penting banget kalian tuh ngerti karakter ikan kalian. Kenapa sih? Karena nggak semua ikan itu bisa disamaratakan gitu untuk nge-treatmentnya. Kayak tadi aku bilang, oh ternyata ikan ini barnya memudar, padahal dia itu pakainya di tank yang polosan. Tapi ikanku yang satunya lagi, kayak yang tadi yang besar ini sama yang di sebelah sini tadi, barnya pekat-pekat aja, nggak masalah gitu. Meskipun pakainya itu nggak pakai background gitu. Jadi kita emang kalau misalnya mau ngomongin treatment ikan cana, kita wajib banget ngerti karakter ikan. Nah, cara ngertinya itu gimana? Cara ngertinya itu gampang banget, tapi kadang itu disepelekan sama para kiper sana. Kayak nggak ada cara lain selain kalian itu harus trial error. Kalian coba, misalnya ikan kalian itu ditaruh di tank yang kayak gini, pakai air kayak gini, cocok apa enggak. Nah itu kalau misalnya aku nge-trialnya tuh kayak sekitar 1 minggu, aku biasanya kayak 2 minggu sampai 1 bulan itu aku lihat hasilnya dulu. Kalau ternyata nggak ada perubahan yang signifikan dari dia, nah itu aku bakal ganti lagi ke yang lain. Terus kalau misalnya pas udah aku ganti ke cara yang lain, misalnya oh ini aku kasih air ketapang gitu, terus ternyata apa namanya barnya itu agak-agak mulai pekat gitu, oh yaudah itu nanti aku lanjutin lagi treatment yang kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya kalian mau tahu karakter ikan kalian itu harus trial error ya, nggak bisa kayak baru nih kalian setting tuh ya cara treatmentnya
A gitu. Terus kalian mau lihat dalam waktu seminggu doang. Wah itu nggak bisa sih, karena satu kunci kalian keep ikan cana itu cuma satu, sabar. Nggak ada yang lain, seriusan. Ini tuh bukan mengada-ada ya, bukan kayak jawaban yang males, enggak, karena memang harus gitu, sabar dan telaten gitu. Jadi sekian video kita kali ini. Jadi sekalian juga aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati hari lebaran bersama keluarga, karena kan kita udah bisa mudik ya, udah bisa ketemu keluarga. Ya pokoknya kalian kan udah sering nih ketemu sama ikan cana kalian. Sekarang gantian nih waktunya interaksi sama keluarga kalian. Oke? Jangan lupa subscribe aku, karena di subscribe aja aku udah happy. Thank you.